Selamat malam, kamu yang ada di seberang sana. Apa kabar hatimu hari ini? Kuharap dalam ketenangan malam ini, kamu merasa sedikit lebih tentram. Aku di sini, menemanimu dengan sebuah cerita sebelum kamu terlelap. Izinkan aku menyapamu pelan-pelan, seolah kita berdua sedang duduk bersama di bawah langit malam yang sunyi, ditemani kerlip bintang di kejauhan. Malam ini, suaraku ingin menjadi temanmu sejenak. Jika hatimu sedang penuh dengan rasa lelah atau pikiran yang berkelebat, cobalah tarik napas perlahan. Kamu tidak sendiri di sini. Dalam gelap dan sunyi ini, ada aku yang mau mendengarkan dan berbagi kisah. Sini, aku peluk dulu dalam hangatnya kata-kata, agar kamu tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kadang hari-hari terasa begitu berat ya, tapi lihatlah kamu sudah berhasil melalui semuanya hingga tiba di malam ini. Sekarang, cobalah lepaskan penat itu sejenak. Biarkan aku menemanimu melewati sunyi malam dengan kisah ini, dan semoga setelah mendengarnya, hatimu merasa sedikit lebih ringan. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba sedih padahal di sekitarmu banyak orang? Aku pernah. Suatu hari, di tengah tawa dan obrolan ramai teman-temanku, mendadak aku merasa ada yang kosong di dalam diriku. Mereka tertawa, bercanda, dan seharusnya aku pun ikut gembira. Tapi entah kenapa, senyumku saat itu terasa berat dan palsu. Di tengah keramaian itu, aku merasa sendirian. Aku masih ingat saat musik mengalun riang di sebuah pesta kecil. Orang-orang di ruangan itu saling bersenda gurau di bawah temaram lampu. Dari luar, aku mungkin tampak baik-baik saja, tersenyum, menimpali sepatah dua patah kata. Namun, di dalam hati muncul gelombang sedih yang tak ku mengerti asalnya. Rasanya aneh, hati terasa hampa. Padahal di sekelilingku penuh dengan wajah-wajah yang kukenal. Seolah ada jarak tak terlihat antara aku dan mereka. Tawa mereka mulai terdengar sayup-sayup di telingaku, sementara suara hatiku sendiri justru bergema nyaring dengan kesedihan. Detik-detik terasa melambat waktu itu. Aku melirik ke sekeliling. Teman-teman asyik bercakap seolah tak terjadi apa-apa. Aku berusaha mempertahankan senyum, mencoba larut dalam cerita-cerita lucu di sekitar. Tetapi, semakin ku coba mengabaikan perasaan aneh itu, semakin jelas terasa kesedihan yang menghampiri. Jantungku berdebar kencang, khawatir kalau-kalau ada yang menyadari kilat sendu di mataku. Akhirnya aku hanya duduk diam di sudut sofa, pura-pura sibuk dengan ponsel, berharap tak ada yang benar-benar melihat hatiku yang rawan saat itu. Diam-diam aku berharap waktu cepat berlalu, agar aku bisa segera pulang meninggalkan keramaian itu. Aku memilih pulang lebih awal dari pesta itu dengan alasan lelah. Dalam perjalanan pulang, di bawah temaram lampu jalan, pikiranku dipenuhi tanda tanya. Kenapa aku justru merasa sedih di saat seharusnya bahagia? Ada apa dengan diriku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema, hingga aku tiba di rumah dan duduk sendiri dalam hening. Malam itulah aku mulai sadar bahwa seringkali kesepian bisa datang bahkan saat kita dikelilingi banyak orang. Rasanya aneh memang, berada di tengah keramaian, tapi merasa tak ada yang benar-benar memahami. Seolah-olah aku terjebak dalam gelembung transparan yang memisahkanku dari keceriaan orang lain. Aku sering merasa kosong, seakan ada ruang hampa di dalam dada yang tak bisa diisi tawa maupun obrolan. Aku tersenyum dan tertawa kecil di luar, tapi tak seorang pun tahu ada tangis yang kutahan di dalam diri. Perasaan takut pun sering menyelinap. Aku takut kehilangan orang-orang yang kusayangi. Setiap kali kesedihan datang tanpa alasan jelas, muncul kekhawatiran. Apakah mereka akan lelah menghadapi diriku yang begini? Takut kehilangan menjadi bayangan yang menghantuiku setiap hari. Pernah suatu kali, sahabatku bertanya dengan nada tulus, "Kamu kenapa? Cerita aja, aku dengerin," sambil menatapku cemas. Meski dia berniat baik, aku malah diliputi takut jika kejujuranku tentang rasa hampa ini akan membuatnya menjauh. Bagaimana kalau dia tak mengerti? Bagaimana jika aku dianggap membebani? Padahal di lubuk hati, aku sangat ingin ada yang mau mendengarkan dan memahami apa yang kurasakan. Namun, ketakutan akan penolakan membuatku kembali terdiam. Ada juga pengalaman di mana setelah aku memberanikan diri bercerita sedikit, teman tersebut hanya terdiam bingung. Sejak itu, dia jadi agak menjauh untuk beberapa waktu. Mungkin dia tidak tahu harus berkata apa, tapi kejadian itu menambah kuat
rasa takutku untuk terbuka. Belum lagi tekanan dari komentar orang lain yang kadang terasa menyesakan. Selalu ada saja yang berkata, "Kamu kok murung terus? Kurang bersyukur kali." Atau, "Jangan lebay deh, hidupmu kan baik-baik saja." Ucapan lain seperti, "Ah, mungkin kamu kurang jalan-jalan." Atau, "Cuma butuh hiburan kali biar nggak overthinking." Pernah juga ku dengar. Kalimat-kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menyemangati, aku tahu. Tapi yang aku rasakan, justru seolah-olah mereka sedang bilang bahwa sedihku itu salah, bahwa aku lemah karena tak bisa selalu ceria. Aku merasa tidak dimengerti sama sekali. Ucapan-ucapan mereka terngiang di kepala, membuatku bertanya-tanya, apa aku memang kurang bersyukur? Apa aku benar selemah itu? Akhirnya, aku sering memilih berpura-pura tegar di depan mereka agar tak perlu mendengar komentar-komentar pedas itu lagi. Namun, berakting kuat seperti itu melelahkan dan justru membuatku semakin merasa sendirian. Setelah sekian lama memendam semuanya, akhirnya pada suatu malam aku tak mampu lagi berpura-pura kuat. Entah sudah berapa lama aku menahan air mata ini. Malam itu tangisku pun pecah sejadi-jadinya. Di kamar yang temaram, aku biarkan air mata yang sejak tadi menggenang akhirnya jatuh juga. Aku menangis. Aku menangis sejadi-jadinya, tanpa takut dianggap lemah karena malam itu hanya ada aku dan sepi. Bahuku berguncang, napasku tersendat-sendat di sela isak, sesenggukan, ku peluk bantal erat-erat seakan memeluk diri sendiri. Rasanya perih, tapi anehnya ada sedikit rasa lega di tengah sesak tangis itu. Malam itu aku menyadari, menangis bukan berarti aku lemah. Menangis adalah caraku mengakui bahwa ada luka di dalam hati yang perlu diobati. Air mata yang jatuh seperti hujan di tanah kering, membasahi gersangnya perasaan yang selama ini kupendam. Setiap tetesnya membawa pergi sedikit beban di dada. Dan setelah tangis reda, meski mata sembab dan tubuh lelah, ada secercah tenang yang kurasakan. Aku belajar bahwa tak apa-apa untuk mengakui kesedihan, bahwa memeluk emosi sendiri, termasuk rasa sedih, adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Justru dengan menerima kesedihan itu, aku memberi diriku kesempatan untuk bernapas dan perlahan menyembuhkan luka. Malam itu, aku berhenti melawan kesedihanku. Kubayangkan ia duduk di sampingku sebagai kawan lama yang berkunjung. Kubiarkan ia bercerita lewat setiap tetes air mataku. Kubiarkan ia tinggal sejenak di hatiku hingga aku lelah menangis. Lalu perlahan, saat fajar hampir tiba, kuantar kesedihan itu pergi dengan tenang. Menutup pintu hati dengan lembut, seraya berbisik pada diri sendiri bahwa aku akan baik-baik saja setelah ini. Pelan-pelan, aku mulai berani jujur pada diri sendiri bahwa aku tidak selalu baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Aku tak mau lagi memaksa diri tersenyum padahal hatiku rapuh. Ternyata berpura-pura bahagia tidak menyembuhkan apapun. Itu hanya menumpuk sakit di hati. Dengan mengakui kelemahanku, aku mengambil langkah pertama untuk bangkit. Mengakui kesedihan bukan berarti menyerah, melainkan pertanda bahwa aku sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri. Menangis dan merasakan perihnya luka hati membuatku sadar bahwa aku manusia yang wajar. Aku punya hak untuk bersedih ketika memang itulah yang kurasakan, dan aku juga punya kekuatan untuk bangkit kembali setelahnya. Seiring waktu, setelah melalui banyak malam-malam panjang, penuh air mata, aku mulai belajar menerima diriku apa adanya. Aku menerima bahwa aku punya kekurangan dan membawa beban luka. Tapi aku juga percaya masih ada kesempatan untuk sembuh dan menemukan bahagia. Proses menerima diri sendiri tidaklah mudah. Ada hari-hari di mana aku kembali kecewa pada diri sendiri, merasa tidak normal, karena sering merasa sedih. Terkadang aku tergoda menyalahkan diri atas semua perasaan itu. Namun, semakin aku mencoba memahami hatiku, semakin aku sadar bahwa emosi-emosi ini tidak menjadikanku orang yang buruk. Justru dengan melewati semua itu, aku tumbuh menjadi pribadi yang lebih peka dan berempati pada orang lain. Saat aku mulai membuka diri perlahan-lahan, semesta seolah mengirimkan orang-orang baik ke dalam hidupku. Perlahan, aku bertemu teman-teman baru yang bisa menerimaku tanpa menghakimi. Salah satunya, seorang teman yang pernah berkata, "Aku juga kadang merasa kosong. Kamu nggak sendiri kok."
Kalau butuh cerita, aku ada. Kalimat sederhana itu membuat mataku panas lagi, tapi kali ini karena terharu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian dan dimengerti. Ternyata memang ada seseorang yang benar-benar mau mendengar tanpa menghakimiku. Teman-teman seperti inilah yang menjadi oasis di padang gersang hatiku, tempatku berlindung sejenak saat badai batin datang. Bukan hanya teman baru, orang-orang terdekat yang dulu kukira tak mengerti pun perlahan menunjukkan kepeduliannya. Ketika aku memberanikan diri bercerita pada keluargaku, mereka mungkin tak sepenuhnya paham, tapi mereka mau mencoba mengerti. Ibuku kini lebih sering memelukku dan berbisik, "Kamu nggak apa-apa, Nak. Ibu di sini." Setiap kali melihat mataku sembab habis menangis. Ayah yang biasanya pendiam pun pernah tiba-tiba mengajak berjalan sore hanya untuk mendengarkanku bercerita. Dukungan-dukungan seperti itu bagaikan lilin-lilin kecil di tengah malam gelap, sederhana namun sangat berarti. Perlahan kusadari bahwa meski perhatian mereka tak serta-merta menghapus semua lukaku, kehadiran mereka membuat beban di hatiku terasa lebih ringan. Dari pengalaman itu, aku belajar bahwa dunia ini masih punya orang-orang baik yang peduli, dan aku tak harus selamanya berjuang sendirian melawan rasa sepi di hati. Terkadang, uluran tangan akan datang ketika kita berani membuka diri untuk menerimanya. Kini, di penghujung cerita ini, aku ingin kamu tahu bahwa perjalanan perasaanku mungkin serupa dengan apa yang kamu rasakan. Jika malam ini kamu merasa kosong, sedih, atau cemas tanpa alasan yang jelas, ingatlah bahwa perasaan itu valid. Kamu tidak sendirian dalam gelap ini. Di bawah langit malam yang sama, aku di sini dan mungkin banyak orang lain di luar sana yang pernah atau sedang merasakan hal yang sama sepertimu. Tidak apa-apa untuk bersedih. Kesedihan bukan sesuatu yang harus kamu tutupi rapat-rapat. Berikan ruang bagi dirimu untuk merasakannya, karena setiap emosi yang hadir adalah bagian dari dirimu yang berharga. Menangislah jika perlu, karena air mata bukanlah tanda kelemahan. Air mata adalah tanda bahwa hatimu cukup berani untuk merasakan sakit sekaligus terbuka untuk sembuh. Jangan paksa dirimu tersenyum ketika hatimu menangis. Lebih baik izinkan hati itu merasakan apa yang perlu dirasakan, lalu bangkit perlahan-lahan saat sudah siap. Di balik rasa perih, selalu ada harapan. Seperti malam yang pasti berganti fajar, percayalah bahwa kegelapan ini pun akan berlalu perlahan. Mungkin hari ini terasa berat dan malam ini begitu panjang, tapi esok hari selalu membawa kemungkinan baru. Barangkali sekarang hidupmu terasa seperti malam pekat tanpa cahaya. Namun, bahkan di langit malam paling gelap pun, masih ada bintang-bintang kecil yang setia bersinar. Begitu pula harapan di hatimu, walau mungkin redup, ia tetap ada. Meski kesedihan mungkin belum sepenuhnya pergi, suatu saat nanti kamu akan menemukan dirimu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu akan bertemu orang-orang yang melihatmu, yang menghargaimu apa adanya, seperti aku menemukan mereka dalam hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Terima kasih juga karena kamu sudah bertahan sampai hari ini. Aku bangga padamu, sungguh. Kamu berharga dan layak dicintai apa adanya. Jangan pernah lupakan itu. Semoga lewat kisah ini, kamu merasa sedikit lebih ditemani dan dimengerti. Ingatlah, meski air mata masih bisa jatuh di malam-malam sunyi, kamu tidak perlu merasa malu. Kita akan baik-baik saja dengan cara kita sendiri. Aku mengirimkan hangat lewat kata-kata ini, berharap kamu bisa tidur dengan hati yang lebih ringan. Selamat malam, dan semoga mimpi indah mengunjungimu. Kamu tidak sendirian, dan percayalah bahwa esok adalah hari yang baru penuh harapan.